Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, sebelumnya mohon kepada Abu dan Umu yang masih berada di luar diharapkan untuk segera masuk karena sebentar lagi kajian parenting pada hari ini akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa mawalat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang kami hormati selaku Mudir Islamic Center Ponorogo Al-Ustadz Ma'ruf Andri Setriawan SPD, yang kami hormati selaku Koordinator SAIC Ponorogo Bapak Haris Danur Wijaya, yang kami hormati Kepala MI Alam Islamic Center Ponorogo Al-Ustadz Sumarno MPD, yang kami hormati Kepala KBIT Islamic Center Ustadzah Imratul Mufidah SPD SD, yang kami hormati Kepala RA IC Abdullah Ghanim As-Samail Ustadzah Nurul Widyawati SPD, yang kami hormati segenap seluruh tenaga pendidik dan kependidikan Sekolah Alam Islamic Center Ponorogo, dan yang kami muliakan Bapak Ibu Wali Santri yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa banyaknya, hingga detik ini kita dapat menghadiri kajian parenting pada hari ini dalam keadaan sehat tanpa ada suatu halangan apapun. Kemudian salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kita sebagai umat-umat yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah, dan kelak semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati selaku pemateri kajian parenting Al-Ustadz Ma'ruf Andri Setiawan, sekaligus Bapak Ibu Wali Santri yang berbahagia, perkenankanlah
saya Muhammad Nailul Mu'tasim akan menemani acara pada hari ini hingga selesainya acara. Maka dari itu, mari kita sama-sama buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu wali santri yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, memasuki acara berikutnya yaitu sambutan kepada Bapak Haris Danur Wijaya selaku koordinator SAIC Ponorogo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati Bapak Ma'ruf Andri Setiawan SPD selaku mudir dan juga pemateri pada parenting kali ini. Yang saya hormati para asatid Sekolah Alam Islamic Center Ponorogo, yang saya hormati Bapak Ibu wali santri yang telah hadir pada acara parenting kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat bisa menghadiri majelis ilmu di acara parenting rutin insyaallah yang diadakan setiap bulan di Sekolah Alam Islamic Center Ponorogo. Salawat serta salam tetaplah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, cucu beliau, untuk anak-anak beliau, serta siapapun yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir nanti. Yang pertama ingin kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan menghadiri undangan yang diadakan oleh Bagian Pendidikan Islamic Center Ponorogo, yaitu Sekolah Alam Islamic Center Ponorogo. Undangan ini adalah bagian dari menghadiri undangan ini, bagian dari sunnah yang diajarkan Rasulullah yang akan memiliki nilai pahala ketika sunnah ini kita hadiri insyaallah. Kemudian kami minta maaf jika pada penyambutan kali ini ada kurang dan lebihnya dari segenap panitia. Kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian sedikit informasi yang ingin kami sampaikan terkait perencanaan SAIC, bahwa beberapa waktu yang lalu kami telah melakukan penataan set plan untuk perencanaan pembangunan di jenjang KBRA, yaitu di sebelah timur masjid nih tepatnya. Saat ini sudah memasuki tahap pengerjaan gambar 3 dimensi. Untuk itu kami mohon dukungan serta doa dan dukungan dari panjenengan semua. Semoga perencanaan gedung ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan juga kami mohon partisipasinya dari Bapak Ibu semua untuk bisa ikut membagikan atau membantu terkait pembangunan gedung SAIC yang baru insyaallah. Semoga di tahun ini atau paling tidak di tahun depan sudah mulai pelaksanaan pembangunannya.
Kemudian pada hari ini mengusung tema anak solih berawal dari keluarga yang solih. Sepakat ya? Sepakat nih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Berarti tidak salah tema parenting pada kali ini, karena tujuan parenting itu sedikit banyak memang mengoreksi dari kita Bapak Ibu semua untuk menjadikan anak lebih baik. Kita tidak bisa berharap anak kita solih dan solihah jika kita tidak memberikan contoh. Ada pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari lantai. Betul nggih? Sanes Pak nggih. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nggih, jadi memang pepatah itu sedikit banyak menggambarkan bahwa memang anak yang kita ingin anak seperti apa, maka orang tualah yang menjadi panutannya. Orang tua yang menjadi contoh terdekatnya. Pendidikan hanyalah bagian dari penunjang. Untuk faktor utamanya tetap kembali kepada orang tua masing-masing. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan untuk mempersingkat waktu agar acara bisa segera dimulai. Terakhir yang ingin saya pesankan bahwa anak kita mungkin tidak pandai mencerna apa yang kita ucapkan, tidak pandai meniru apa yang kita katakan, tetapi anak kita pandai mencontoh apa yang kita lakukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumul khairan kami sampaikan kepada Bapak Haris Danar Wijaya selaku koordinator SIJ Ponorogo. Bapak Ibu wali santri yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, setelah sambutan berikut tibalah kita memasuki acara inti, yaitu kajian parenting dengan mengangkat topik anak saleh berawal dari keluarga saleh, yang pada hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Mudir Islamic Center Ponorogo, Al-Ustadz Ma'ruf Andri Setiawan SPD. Namun sebelum itu mohon untuk kami mengingatkan sekali lagi, khususnya kepada Ibu Wali Santri, ketika pemateri menyampaikan materi mohon untuk dijaga ketenangannya agar tersampaikan materi dengan baik dan lancar. Setelah itu insya Allah akan ada pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pemateri. Monggo untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya sangat dipersilahkan. Baik Bapak Ibu wali santri yang semoga dirahmati Allah, mari kita sama-sama belajar dan menyimak kajian parenting pada pagi hari ini dengan Ustadz Ma'ruf Andri Setiawan. Kepada Ustadz falyatafaddal alaihi mashkura.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulan ba'dah. Fabalagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Wa taraka ummatahu 'alal mahajjidil bayda' lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim rasulina wa qudwatina sayyidinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihi al-karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ayyuhal muslimun, Bapak Ibu, para jamaah, khususnya para wali santri yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu untayan puji syukur kita sampaikan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin. Allah huwallazi al-mudabbir min khalaiqi ajmain. Allah adalah zat yang maha mengatur seluruh aktivitas dari makhluk-makhluk ciptaannya. Manusia, jin, kemudian seluruh isi alam ini, binatang dan seluruhnya, semuanya tidak lepas dari kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung bagi kita semuanya, para jamaah sekalian, Bapak Ibu, bahwa nikmat, termasuk nikmat yang besar, nikmat yang agung adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, kemudian kesempatan itu bisa kita manfaatkan
dengan berbagai amal kebaikan, apapun itu, maka sungguh mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Karena itu adalah salah satu ciri yang dijelaskan oleh para ulama, wasari'una fil khairat. Mereka akan bersegera tatkala amalan kebaikan tersebut berada di hadapan kita, berada di sekitar kita. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya adalah orang-orang itu akan celaka, orang itu akan rugi besar manakala dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kesempatan waktunya longgar, badannya yang masih kuat, masih sehat, alih-alih beramal kebaikan, mereka justru membuat kemudaratan di muka bumi ini. Itu adalah orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan ciri khas yang melekat kepada orang apa yang dinamakan orang-orang saleh. Salawat salam Bapak Ibu sekalian, semoga senantiasa tercurah pada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, para sahabat-sahabat yang mulia, dan seluruh para pengikutnya yang senantiasa konsisten istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, tema yang dipesankan oleh panitia penyelenggara pada kesempatan parenting hari ini cukup berat. Dalam artian cukup berat itu bahwa mewujudkan diri kita untuk menjadi orang soleh terlebih dahulu, kemudian dari bekas atau athar kesolehan tersebut kita mempengaruhi orang lain untuk atau mengajak orang lain untuk berperilaku kebaikan pula, maka itu bukan perkara yang mudah. Maka suatu ketika saya berdiskusi dengan pimpinan saya di institusi, direktur. Beliau seorang mu'alaf, ya, seorang mu'alaf. Tetapi dengan mu'alafnya yang belum lama itu, artinya memahami agama itu juga masih proses, kemudian melakukan amal-amal ibadah juga masih proses. Tetapi yang menurut saya adalah luar biasa adalah dia atau beliau juga telah melakukan amal-amal yang amal-amal tersebut bisa memberikan dampak kebaikan banyak orang. Maka para ulama menjelaskan bahwa inilah pentingnya bahwa seorang muslim itu idealnya menjadi orang yang saleh, dan pada saat yang bersamaan dia juga seorang muslih. Seorang muslih. Kalau soleh, ya, soleh itu dijelaskan oleh para ulama, apa sih pengertian soleh? Ya. Kalau secara bahasa, para ulama ahli bahasa menjelaskan bahwa soleh itu adalah perbuatan yang tidak memudaratkan orang lain, perbuatan yang bisa memberikan manfaat. Itu secara bahasa. Tetapi banyak juga para ulama dengan memberikan penjelasan-penjelasan yang rinci, dan baik itu secara umum maupun secara rinci, mereka menjelaskan bahwa inti dari soleh itu adalah sebagaimana penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kata beliau, apa yang dimaksudkan soleh itu adalah al-qaimu bima yajibu alaihi min hukukillah
wa huquq ibadihi. Bahwa saleh itu adalah orang yang mampu menjalankan dengan baik kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala wa huquq ibadihi, dan kepada hamba-hambanya. Itu adalah soleh. Itu kan pengertiannya masih umum. Akan tetapi para jamaah sekalian, para ulama juga menjelaskan akar kata dari soleh itu adalah, itu bentuk dari isim fa'il dari kata fi'il madinya adalah soluha. Ada yang mengatakan solaha, tapi banyak ulama yang mengatakan soluha. Yasluhu solahan, masdarnya adalah solahan. Kemudian solih adalah isim fa'il dari kata, akar kata tersebut, pelakunya, subjeknya. Sehingga dari pengertian itu, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pepatah Arab, ya, di mana pepatah Arab ini yang akhirnya akan bisa menjawab dari tema kita pada hari ini. Ya, sebenarnya banyak sih, dari pepatah Jawa pun banyak. Bahkan tadi Mas Haris menyampaikan apa tadi? Saya sedikit banyak tahu bahwa seseorang itu juga tidak jauh, buah itu tidak jauh jatuhnya dari pohonnya. Ya. Maka kata pepatah Arab mengatakan kaifa istiqamadzul wa'uduhu a'waj. Bagaimana seseorang itu mengharapkan bayangan sebuah benda itu bisa lurus, ya. Wa'uduhu a'waj, padahal bendanya tersebut bengkok. Benda itu aslinya bengkok, tetapi mengharapkan bayangan dari benda tersebut adalah lurus. Atau sebaliknya lah, bendanya itu lurus tetapi mengharapkan bengkok. Kan keluar dari kaidah umum kewajarannya. Bisa jadi dijawab bisa, terkadang bisa karena faktor lain. Apakah itu faktor karena ada bayangan benda yang lainnya? Apakah itu faktor karena mungkin terkait dengan hukum-hukum fisika yang lainnya? Bisa jadi, tetapi itu tidak wajar, tidak umum begitu. Secara umum bahwa benda yang lurus, bayangan juga lurus. Wong Jawa ngarani yo apa itu biasanya? Boto itu yo karek cetakane. Boto itu atau bata itu juga tergantung cetakannya. Kalau bata itu mestinya cetakannya balok seperti itu, dia mestinya wajarnya hasilnya juga balok seperti itu. Kok akhirnya malah meletot misalkan? Ya bisa jadi itu nggak wajar, bu, karena tidak mentok atau yang lainnya. Bisa juga dengan itu. Tapi kan bukan keluar dari kaidah asal secara umumnya, bahwa seseorang itu akan menghasilkan apa yang kurang lebih sama dengan dirinya tersebut. Kaifa istiqamadzul wa'uduhu a'waj. Kita nggak bisa mengharapkan demikian. Bahkan para ulama menjelaskan hal ini, ya, terkait dengan mestinya, idealnya kita itu nek ngongkon anake dhewe, ya, kuwi ya gak sekedar omongan. Meskipun kemampuan dari anak-anak kita nanti itu akan bisa melebihi kemampuan kita.
Ngele ndang mlebu TPA kono. Dolan ae. Nyapa lho Pak? Mungkin yo seneng aku misalkan. Yo ning kono ngapal-ngapalne Quran. Karo gurune cintani gurune, misalkan. Menyuruh anaknya untuk menghafal Quran. Dirinya ya, tidak ada sama sekali untuk berperilaku sama kurang lebih dengan anaknya. Meskipun dua kemampuannya berbeda. Mestinya kita juga melakukan hal-hal seperti itu sehingga akan mudah nanti akan ditangkap oleh anaknya. Baik Bapak sekalian, sebelum kita jauh terkait dengan pengertian soleh dan muslih ini, ada sebuah perbandingan di mana perbandingan ini ternyata membuat hentak kita semua selaku seorang muslim yang dimana kita dituntut untuk mendapatkan kebaikan dari apa yang kita usahakan. Dijelaskan bahwa nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian, ada sebagian manusia ini dibuat terheran-heran. Dibuat keheranan. Dan ini tidak semua manusia, hanya sebagian dijelaskan. Wa minan nas, sebagian saja. Tidak semua manusia. Tidak semua kaum muslimin, tetapi hanya sebagian. Dan ini dibukukan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla." Allah Subhanahu wa taala la yarfa'u darajatan lil 'abdi shalih fil jannah. Allah Subhanahu wa taala la yarfa'u, betul-betul akan mengangkat derajat lil 'abdi shalih, hambanya yang saleh, fil jannah, di surga nanti. Di surga nanti akan ada sebagian, ini yang dimaksudkan dibuat heran. Sebagian manusia betul-betul diposisikan atau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di tingkatan-tingkatan surga tersebut. Derajatnya yang menurut orang yang keheranan ini adalah gak sesuai dengan amalnya. Wong biyen ki kira-kira sedekahku ya wis ora akeh. Ya sekedarnya poso sunah ya sok-sok. Ya, tidak sebanyak orang-orang soleh yang lainnya. Ya. Kemudian apanya lagi? Wong aku ya urung haji. Memang enggak mampu, belum mampu. Ya. Umroh pun ya juga belum mampu karena keterbatasannya. Dengan keterbatasannya tersebut, orang ini dibuat heran sehingga mengatakan fayaqul, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi anna hadhihi, Rabbi anna li hadhihi, bagaimana yang terjadi padaku ya Allah? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi padaku? Fayaqul, maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada dia, bi istighfari walidika lak. Ini semuanya adalah karena buah istighfar, permohonan ampun dari anak. Dari anak. Ini adalah kisah yang pertama. Artinya apa? Bahwa kelak nanti orang itu akan mendapatkan buah kebaikan yang meskipun itu dia tidak disadari, itu dari jalur keturunan anak-anaknya, dari jalur keturunan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Tetapi dan anak-anak cucunya itu bisa jadi tidak hanya anaknya kandung secara langsung, tetapi bisa jadi itu keturunannya mulai cucunya, cicitnya sampai ke bawah.
bahkan bisa berpuluh-puluh generasi setelahnya. Maka banyak redaksi doa itu yang banyak menyebutkan adalah kalau berdoa itu pasti keturunan, bukan hanya sekedar anak, karena cakupannya lebih luas dari keturunan tersebut. Doa-doa Nabi Ibrahim banyak yang menggunakan redaksi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, dan keturunan-keturunanku. Karena ternyata dijelaskan oleh para ulama yang bisa memberikan dampak pengaruh kebaikan pahala itu tidak hanya sebatas anak. Keturunan kita yang jauh itu bisa memberikan manfaat terhadap mbahe, buyute, dek-dek siwur dan seterusnya. Bisa memberikan seperti itu. Dan sebaliknya, para jamaah sekalian, para ulama juga menjelaskan bahwa tidak hanya anak, tetapi kita sebagai orang tua kelak juga bisa akan memberikan dampak kebaikan pahala tersebut terhadap anak keturunan kita. Kalau kita posisi kita adalah ini, maka orang-orang tua kita dulu, mbah-mbah kita dulu yang soleh itu bisa mempengaruhi kita yang semestinya tidak sesoleh mbah-mbah kita dulu. Ini nanti yang akan terkaitan dengan kita, bahwa kita tidak mesti jaga nih begitu loh, jaga nih anak-anak itu, tetapi kita juga harus bisa memberikan perbaikan-perbaikan dari diri kita, sehingga kita juga akan mampu memberikan manfaat terhadap anak keturunan kita, meskipun itu tabaqahnya, tingkatannya itu masih jauh dari generasi kita. Kita ingat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita menginginkan bahwa dari keturunannya tersebut adalah anak-anak yang soleh. Dan yang mencapai tingkat puncak kesolehan tersebut adalah ketika diutusnya dari jalur keturunan tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu Bapak Ibu sekalian, berapa tingkatan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Kurang lebih 30 generasi di atasnya. Dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf. 5 di atas itu. Bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. 10. Terus bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadr bin Kinanah. 15. Naik lagi masih terus. Bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Nizar bin Adnan bin Nizar, kemudian bin Ma'ad bin Adnan. 22. Ini jalur keturunan ke atas Rasulullah SAW. 22 sampai ke Mbah Adnannya ini yang disepakati kesahihannya oleh para ulama. Padahal masih lagi dari Adnan ke Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihi salam itu masih kurang lebih 8 tingkatan lagi ke atasnya. Itu kan masih jauh. Tetapi karena kesolehan dari faktor mbah buyutnya tersebut Nabiullah Ibrahim alaihi salam, maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diutusnya manusia terbaik di muka bumi. Masih belum cukup contoh itu. Contoh berikutnya disebutkan oleh para ulama di surat Al-Kahfi, ketika ada kisah kan, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan,
wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fakana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma shalihan. Adapun dinding rumah tersebut milik dua orang anak yatim. Ya, ini mengibaratkan ternyata simpanan dari orang tuanya dulu itu masih bisa dimanfaatkan oleh jalur keturunannya. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah dinding tersebut ada harta simpanan. Wa kana abuhuma shalihan. Ya. Bapak atau ayah, orang tua dari kedua anak yatim tersebut adalah orang soleh. Orang soleh. Dari sini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menjelaskan, tahu enggak berapa yang dimaksud bapaknya yang soleh itu dari dua anak yatim itu? Itu bukan bapaknya asli langsung, maksudnya bukan bapak kandungnya langsung, orang tuanya itu. Tetapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Katsir, mohon maaf, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, itu adalah 8 tingkatan yang dimaksud abuhuma sholihan tersebut, tingkatan di atas kedua anak yatim tersebut. Masih memberikan bekas dari kebaikan-kebaikannya tersebut. Maka apakah kaidah pepatah mengatakan seperti itu? Bayangan benda itu ya sama dengan bayangan benda, kurang lebih. Tidak akan terbelokkan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan dzurriyyatun ba'duha min ba'di. Bahwa keturunan itu sebagian adalah merupakan bagian atau lanjutan dari yang lainnya, dari keturunan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, dari sinilah bahwa ternyata baik anak-anak kita maupun kita sebagai orang tua semestinya berupaya untuk memperbaiki diri. Karena penjelasan surat Al-Kahfi itu sebenarnya masih terus berlangsung. Masih terus berlangsung. Karena banyak para ulama menjelaskan bahwa orang-orang tua yang soleh, ya, maka beruntung kita jika kita adalah keturunan dari orang-orang alim, orang-orang soleh, ya, urunan para kiai-kiai yang punya keilmuan yang mumpuni, ibadahnya yang bagus, praktek beribadahnya, beragamaannya bagus, maka insya Allah itu akan mempengaruhi bagi kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman dan anak-anak keturunan mereka, cucu-cucu mereka, biimanin alhaqna bi dzurriyyatuhum biimanin, dengan syarat anak dari keturunan-keturunan tersebut adalah mereka juga beriman, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kumpulkan, ya, mereka itu dengan anak-anak keturunan mereka, ya. Mbah-mbah alim, mbah-mbah orang iman, dan keturunannya dengan syarat keturunannya ini adalah anak-anak cucu yang beriman pula. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Aku akan kumpulkan mereka bersama anak keturunan mereka. Maksudnya dikumpulkan di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan dipertegas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma alatnahum min alaihim.
min syai'in. Tidak dikurangi sedikit pun dari pahala kebaikan mbah-mbahane anak-anak keturunannya dapat itu, tidak dikurangi sedikit pun dari amalan orang yang melakukan keamalan tersebut, tetapi mempunyai pengaruh terhadap anak keturunan mereka. Ini dari beberapa keterangan inilah kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting. Ya demikianlah, bahwa kita itu sebenarnya tidak hanya ya bahasane jaga nih anak turunan dhewe. Ya oleh kono sekolah sing pinter, mondok sing pinter. Ya. Ngono ya ora dibiayai, gitu. Biaya SPP ini nunggak. Ya kalau memang nggak mampu, ya berusaha. Gitu. Berusaha karena itu apa? Itu nanti kita jelaskan. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan pemenuhi hak-hak anak kita itu adalah hak-hak pendidikan anak-anak kita. Ya. Ya, mohon maaf terkait dengan biaya sekolah itu tanggung jawab siapa gitu? Kalau bukan tanggung jawab orang tuanya, gitu. Ya nek gelem duwe anak akeh iki yo kerjane sing mempeng gitu. Untuk apa? Ya membiayai anak-anak kita. Karena jangan sampai kita berada dalam satu kondisi kita menelantarkan justru anak-anak kita. Anak okeh kan rezekinya ya okeh. Ya itu sebanding dengan usaha kita. Kalau tidak sebanding, jangan pakai kaidah itu gitu. Ya. Jadi kita harus punya tanggung jawab tersebut. Ya. Sehingga beda dengan orang itu ya mengarahkan anak-anak kita untuk belajar agama ini. Kemudian kita terlibat juga di dalam membiayai anak-anak tersebut dengan meraih apa yang dia pelajari ketika di pendidikannya, di pondoknya. Itu akan berbeda dengan kita hanya mengandalkan beasiswa. Ya, maksud paham nggih? Mengandalkan beasiswa. Nah, nek iso ki sekolah yo gratis tuh. Ya. Itu boleh-boleh saja selama itu ditempuh dengan cara yang baik, itu boleh-boleh saja, tetapi bekas dari usaha kita yang dirasakan dengan berbagai keutamaan-keutamaan itu tentu akan berbeda dengan orang yang betul-betul kita bertanggung jawab kepada anak-anak kita itu semuanya. Kebutuhan fisiknya, kemudian kebutuhan psikologisnya, kebutuhan spiritualnya, keagamaan, semuanya harus kita penuhi begitu. Kita penuhi. Karena apa? Ini disampaikan banyak ya. Kita itu sering diskusi dengan beberapa asatidz kita, beberapa guru kita. Ya seperti itu. Guru-guru kita itu ternyata luar biasa. Ya. Selain betul-betul banyak fokus di dalam dakwahnya, mengajarkan ilmu-ilmunya kepada murid-muridnya, kepada kita semuanya. Mereka pada satu sisi bersamaan juga posisinya adalah orang tua yang betul-betul memang juga bertanggung jawab keberlangsungan nafkah dari anak-anak kita. Anak nafkah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan mereka nanti di surga, maka sesuai kadarnya, karena sesuai tingkatannya begitu. Sudah cukup banyaklah kita contoh-contoh dari ulama-ulama terdahulu bagaimana menjual rumahnya untuk membiayai anaknya berangkat ke sana. Ya. Maksud saya adalah dalam hal ini ya, kita harus tahu prioritas. Ya. Anak dewi sekolah golek ini gratisan, ya. Ning mobil ning didinggon, ya. Rumahnya banyak. Ya. Orang-orang yang cari gratisan itu paling tidak adalah orang-orang yang memang betul-betul terpaksa gitu loh, kepepet. Jangan dimanfaatkan seperti ini. Sehingga banyak diskusi juga, kuliah di sana di UIM Madinah, wis gratis oleh
syahriah mukafaah bulanan bisyarahnya. Jangan seperti itu tujuannya, begitu loh. Ke sana belajar ilmu, karena di sana misalkan sumber agama, sumber ilmu itu baik. Bahkan kalau mampu pun, kalau itu berbayar pun bisa, silakan dibayar. Karena pengaruhnya kuat. Karena sekarang itu sudah mulai seperti itu. Di Mesir itu seperti itu. Beberapa teman kita yang di yayasan di Surabaya itu, karena ya kebetulan mampu, ya mohon maaf, kalau mampu ke Mesir belajar agama yang benar, ya tidak ada peluang jalur yang, ya biaya itu nggak usah hemat, ya, nggak usah kita itu terlalu perhitungan terkait dengan masa depan anak-anak. Bagaimana kita mendapatkan pengaruh kebaikan anak-anak kita kalau kita pun tidak totalitas di dalam bertanggung jawab keberlangsungan pendidikan anak-anak kita. Seperti itu. Kadang-kadang sebagian berbangganya itu sebenarnya berlebihannya adalah menonjolkan kegratisannya gitu loh. Sebenarnya nggak seperti itu kan, tonjolkan keilmuannya. Sebagian ada yang ke Turki, ada yang selama itu belajar dengan baik. Kalau biaya, silahkan dibiayai. Nek perlu, letak biayai. Lewis oleh sangu, ya sangu ini simpen, kanggo tabungan. Misalkan seperti itu. Itu kan punya pengaruh. Ya, aja terus, kamu oleh jangan sangu, mau kene dikirimi lah, itu malah nggak pas juga. Jadi seperti itu, sehingga harta-harta kita itu juga punya catatan amal kebaikan di akhirat, tabungan kita. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kemudian sampai berapa, Ustaz? Sampai berapa? Kemudian berikutnya terkait dengan sebenarnya gambaran orang-orang soleh itu seperti apa? Tadi Al-Hafidz Ibnu Hajar sudah menjelaskan terkait dengan pengertian secara umum, bahwa orang soleh itu adalah orang yang mampu menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kewajibannya kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara umum. Memang terkait dengan kita itu mengatakan orang soleh seperti apa itu, banyak para ulama kita juga menjelaskan pengertian secara spesifik, tetapi juga cukup sangat luas. Misalkan di surat Ali Imran, ya, banyak yang menukil dari surat Ali Imran 113, 114, bahwa di antara ciri-ciri orang-orang itu dikatakan orang soleh itu, ya, mereka mengatakan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Ali Imran tersebut, mereka adalah orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatsluna ayatillah ana al-lail. Pada malam hari mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wahum yasjudun, mereka juga bersujud, banyak sholatnya, ya. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, pada saat yang bersamaan mereka juga orang-orang yang menyerukan kebaikan, ya, mencegah kepada hal yang buruk. Kemudian wa yusari'una fil khairat, tadi saya sampaikan, mereka akan bersegera melakukan kebaikan. Itu adalah bagian dari ciri-ciri saja, tapi banyak disebutkan para ulama menjelaskan. Intinya adalah sebagaimana penjelasan tersebut datang dari Al-Hafidz tadi, bahwa seseorang itu dikatakan soleh itu adalah dia
mampu menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hak dan kewajibannya, dan juga kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia ini. Intinya sebenarnya itu. Kemudian terkait dengan soleh dan muslih. Ini penting karena banyak ulama juga menjelaskan hal ini. Bahwa soleh ya, itu adalah orang itu kalau melakukan amal ibadah, kemudian amal ibadah tersebut ya tidak mempunyai dampak kepada yang lainnya, itu sudah mencukupi sebagai pengertian dari orang soleh. Dia berpuasa, puasa wajib, puasa sunnah, sholat wajib, sholat sunnah, baca Quran, semuanya itu bisa dikatakan soleh sebagaimana ciri-ciri tadi. Tetapi pada saat yang bersamaan, apakah mereka disebut muslih? Karena Pak ulama juga menjelaskan, orang muslih itu tantangannya juga tidak sama dengan orang soleh. Kalau muslih itu biasanya banyak tantangannya. Banyak tantangannya. Kenapa? Karena muslih itu ciri umumnya adalah mereka melakukan perbaikan di banyak orang. Nah, orang melakukan kebaikan itu pasti ada tantangannya. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika periode dakwah itu telah terbuka, mereka para ulama menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itulah menjalankan terkait dengan muslihnya seorang muslim, yakni memperbaiki umat ini. Tantangannya banyak. Ya. Tantangannya banyak. Sehingga misalkan seseorang itu santri begitu, dia sama ibadah seperti itu, tetapi pada saat yang bersamaan misalkan dia ditugasi oleh pondoknya untuk menjalankan fungsi-fungsi untuk mengatur yang lainnya, teman-temannya yang lainnya. Pengennya pondok, ini jelaskan para kiai, ini menjalankan fungsi kemuslihannya tersebut. Dia pasti dibenci, sebagian juga mendapatkan tantangan dari teman-temannya yang lainnya. Maka dari yang demikian inilah bahwa terkait dengan seseorang itu harus baik sebelum memperbaiki, itu benar dan itu juga bagus, tetapi pada saat yang bersamaan bahwa seseorang muslim yang soleh itu belum sempurna kesolehannya apabila mereka atau dia belum mampu menjalankan fungsi kemuslihannya. Karena dampaknya beda. Dampaknya beda. Maka di beberapa tempat kajian saya sampaikan, Rasulullah SAW di setiap kesempatan, ketika ada amal-amal kebaikan yang berupa membawa dampak kebaikan banyak orang, amal-amal ibadah yang mempunyai dampak terhadap dirinya sendiri itu ditinggalkan. Diutamakan yang ini dulu. Diutamakan yang banyak mempengaruhi banyak amal ibadah yang lainnya. Amal muta'addi. Kemudian ya, yang terakhir, apa saja bahwa tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita, atau bahasa mudahnya adalah apa yang mesti dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya untuk menjalankan fungsi tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Yang pertama, bahwa mestinya kita harus menjadi contoh langsung terhadap anak-anak kita. Menjadi contoh langsung terhadap anak-anak kita. Contoh langsung ini dijelaskan baik contoh di dalam berperilaku ibadah maupun contoh di dalam
berperilaku terhadap psikologis anak tersebut. Maksudnya adalah bahwa keteladanan orang tua terhadap anaknya secara langsung itu lebih mudah diterima anak tersebut daripada keteladanan yang bersifat tidak langsung. Dan metode yang seperti ini terbukti banyak berhasilnya. Banyak berhasilnya. Dewi nek ngajak sholat neng masjid ya diajak bareng-bareng begitu. Daripada kita menyuruh anak kita sedangkan kita tidak membersamainya. Bagi anak-anak usia tertentu, usia-usia tamyiz ke bawah, begitu ya. Katakanlah usia 7 tahun ke bawah, 6 tahun ke bawah. Mereka akan sulit untuk meneladani orang tua, di mana orang tua tersebut memang tidak bisa memberikan contoh secara langsung. Beda dengan anak-anak usia yang sudah remaja dan dewasa, mereka bisa berpikir. Meskipun anak kadang-kadang kita juga tidak memberikan contoh secara langsung. Ini terkait dengan usia. Di dalam penerimaan anak-anak kita menerima dari pesan yang disampaikan orang-orang tuanya. Sehingga orang tua itu jadi sosok guru yang pertama itu memang betul-betul benar begitu. Kalau sekolah itu hanya sebagai sehingga sekolah itu juga butuh partner, butuh koordinasi dengan orang-orang tuanya. Adanya buku penghubung, adanya kemudian parenting, kemudian ada pertemuan-pertemuan yang bersifat bagaimana cara kita mendidik anak biar anak-anak kita itu mencapai target kompetensinya, mencapai target pendidikannya sesuai dengan usianya tersebut. Ya kalau bisa ya datang hadir begitu. Kalau bisa ya dijalankan. Kalau tidak, susah kita. Karena kita kalau sekedar semuanya nyerahkan ke pendidikan, ke guru, padahal tugas utama itu mestinya kan kita. Kan gitu. Ada sebagian guru-guru kita itu anak-anaknya nggak disekolahkan, ya, diajari sendiri, gitu loh. Diajari sendiri, bukan karena tidak percaya terhadap sistem pendidikan yang ada di sekitarnya, tetapi karena memang dia ingin meraih keutamaan ini. Mungkin kita juga belum bisa melakukan ini. Belum bisa melakukan ini. Tapi ada ya. Ustadz kita, Ustadz Zaid Susanto itu Jogja itu demikian, anak-anaknya tidak sekolah. Cerita ke saya itu. Tidak sekolah. Nah, gimana ijazahnya Ustadz? Ijazahnya nanti kita ambilkan kejar paket. Tetapi sistem pendidikan dari anak dini sampai usia SD diajari sendiri di rumah. Ya. Karena apa ya? Ingin mengambil kebaikan yang banyak dari anak-anak ini ketika nanti kelak menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Tidak berbagi kebaikan dengan guru-guru. Ya. Tetapi yo, wong guru-guru ini yo golek murid kan begitu. Jadi intinya kita sama-sama untuk mendidik bersama-sama. Bersama-sama. Kemudian yang kedua, seseringnya kita menasihati anak kita, ini juga berat ya. Saya sendiri, ya, saya mohon maaf ya. Ketika nyampaikan seperti ini bukan berarti semua yang saya sampaikan tadi juga sudah bisa dilaksanakan. Makanya saya sampaikan ini berat. Dan saya sering menggunakan redaksi kami itu karena apa? Ya ini untuk kita semuanya. Nasihat ini dari mana? Dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita. Ya, kita bersama-sama. Yang kedua, kata para ulama, memberikan pengarahan nasihat anak itu memilih waktu yang tepat. Tidak sembarangan kita ya. Cari yang tepat, yang kira-kira menurut kita nanti anak itu kalau sudah tergantung terhadap kita, tergantung dalam hal apapun. Ya.
tergantung mungkin uang jajannya, tergantung misalkan keinginannya dan seterusnya, itu akan lebih mudah menerima nasihat secara umum lah, tidak hanya kepada anak, karena nasihat kita kepada orang lain, kepada teman, kepada orang tua, bahkan cari momentum ya. Kita kan sering dengarkan itu, nasihat itu juga cari waktu yang tepat begitu, yang sekiranya nasihat itu tidak hanya sekedar berlalu, membekas minimal. Ya memang perkara nanti diterima atau tidak, atau bisa dijalankan atau tidak, itu memang tidak ada jaminan begitu. Tetapi minimal kalau waktunya kita perhatikan yang pas, yang tepat, kemudian tempatnya juga enak ya. Kalau anak-anak kita masih tergantung mainan, diajak, kalau memang nasihatnya itu penting begitu, cari tempat betul-betul momentum yang pas begitu, waktu yang pas untuk menyampaikan ini. Kemudian yang ketiga, ini juga yang berat, bersikap adil. Ini hak anak untuk mendapatkan ini. Dan bersikap adil dijelaskan oleh para ulama di sini adalah terutama adalah bersikap adil dalam pemberian secara nafkah. Nah, ini dikritisi juga. Kadang kita kalau condong terhadap anak tertentu ya, kita beban memberikannya akan lebih banyak. Tetapi padahal anak itu berhak mendapatkan jatah mereka, nafkah mereka dari orang tuanya itu betul-betul secara adil. Meskipun secara adil itu sesuai dengan kebutuhannya, tetapi kecenderungan kita karena sayang dari sebagian anak-anak kita itu berbeda, maka kita akan memberikan berbeda. Ini yang harus menjadi catatan. Yang berikutnya adalah menunaikan hak anak ya, menunaikan hak anak sama ya. Jadi anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan, anak-anak kita itu juga berhak untuk mendapatkan tumbuh kembang yang semestinya. Tumbuh itu terkait dengan fisiknya, kalau berkembang itu terkait dengan psikologisnya. Ya, itu hak anak yang harus kita penuhi ya. Kelak pertanggungjawaban kita itu seperti itu juga. Apakah hak-hak anak kita selama ini kita sebagai orang tua kita telah berikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga doa. Doa itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim berdoa agar keturunannya, seluruh keturunannya itu juga adalah keturunan-keturunan yang saleh, keturunan yang menegakkan sholat, yang jauh dari nyembah berhala dan seterusnya. Itu harus penting, harus kita doakan. Kapan ya? Kapan saja, setiap kesempatan, termasuk di waktu-waktu yang mustajabah atau di tempat-tempat yang mustajabah. Kemudian yang berikutnya adalah ada kalanya kita akan memberikan hukuman kepada anak-anak kita. Ini juga salah satu tugas dan tanggung jawab. Tidak semua anak itu juga kita beri dan kita beri. Sesekali kita hukum. Kita hukum. Diajarkan push up, kalau push up jam ya tidak seperti itu juga. Kita hukum sesuai dengan yang hukuman tersebut mendidik. Ya. Yang bersifat pendidikan, sehingga dari hukuman tersebut anak pun bisa mengambil pendidikan di dalamnya. Ini tidak baik, ini baik, ini buruk, ini baik, ini tidak baik. Kemudian kalau ada pelanggaran, mungkin sekali dua kali nggak apa-apa, kalau berkali-kali dihukum ya. Karena anak kita itu di dalam perkembangannya memang membutuhkan itu gitu, penghargaan dan juga membutuhkan hukuman juga. Kemudian membantu anak di dalam melaksanakan ibadahnya. Itu juga kita kondisikan. Anak-anak kita kalau memang sudah mampu, ya kita fasilitasi untuk dia untuk beribadah. Gampang, mudah. Misalkan contohnya kita belikan sarung misalkan, baju muslim, gamis,
ya yang disenangi. Tapi kita memfasilitasi itu sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang belum umur, ya nggak usah dipaksakan, karena anak itu juga harus bertumbuh dengan kembang. Maka ada sebagian mengkritisi, meskipun itu juga baik, boleh-boleh saja. Anak-anak kita itu kan masih kecil, diberikan cadar, ya, diberikan gamis, boleh-boleh saja. Tetapi kita tahu anak-anak para masyayikh itu, anak-anak usia belum tamyiz itu, mereka berpakaiannya biasa saja. Karena dihadapkan anak nanti ketika sudah memang ada kewajiban itu, mereka sudah menghilang dari menjalankan hal-hal yang seperti itu. Ya cah cilik-cilik, cah sing lucu-lucu nih, ya biasa, nggak berjilbaban itu biasa. Karena memang masih anak-anak kan begitu, juga belum wajib. Kita juga ngajari kan ada umurnya juga gitu loh. Masih dini, masih bayi, masih merangkak dicadari gitu. Ya. Masih playgroup. Ya. Saya kira ini juga perlu evaluasi kita juga. Ya. Kita melihat beberapa sistem pendidikan di negeri-negeri muslimin itu, anak-anak yang usia segitu dia sudah sesuaikan dengan perkembangannya. Ya. Masih kecil-kecil ya, sudah bebaskan seperti itu. Ya. Itu adalah salah satu contoh saja. Baik, saya kira itu terkait dengan materi parenting pada hari ini, kurang lebih 1 jam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan atau yang saya sampaikan adalah bagian kita untuk saling menasihati, saling mengingatkan. Saya kira tidak ada jaminan bagi saya atau semuanya lah yang bisa mengklaim dirinya adalah orang yang paling soleh. Karena jujur kita adalah orang-orang yang menginginkan anak keturunan kita adalah orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh. Tetapi pada saat yang bersamaan pula, sebisa mungkin kita berupaya juga memperbaiki diri kita. Maka As-Samarqandi pernah suatu ketika ditanya tentang apakah orang yang meninggal dunia itu, kemudian orang yang meninggal dunia itu dalam keadaan marah terhadap anaknya, marah terhadap anaknya, ya karena kejengkelan atau yang lainnya, masih belum karena pernah membuat masalah begitu, kemudian dia orang tuanya ini meninggal, kemudian apakah masih bisa ya anak ini membuat ridho orang tuanya untuk bisa menerima ataupun memaafkan kesalahannya tersebut. Pertanyaan ini cukup banyak ditanyakan, kalau bahasa sekarang viral ya. Dari dulu seperti itu. Maka As-Samarqandi menjelaskan bahwa jawabannya adalah mensolehkan dirinya ya, anak tersebut ya, berupaya mensolehkan diri kita itu adalah lebih akan menerima ridho orang tuanya meskipun orang tuanya telah meninggal. Karena apa? Karena tadi anak yang soleh itu bisa membuat pengaruh terhadap orang tuanya, ya, pengaruh orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah tentu yang sering kita dengarkan, menjaga hubungan yang baik dengan teman-teman kerabat orang tuanya. Ya. Banyak ya, pertanyaan seperti itu banyak. Dulu seperti ini, apakah bisa masih berbakti? Ya seperti ini. Kita mencoba untuk memperbaiki diri kita, dalam bahasa kita adalah mensolehkan diri kita, bahasanya As-Samarqandi, agar kita mampu mempengaruhi orang-orang tua kita nanti di akhiratnya. Kemudian tentu mendoakan orang-orang tua kita, karena bagaimanapun juga doa anak itu akan
jelas mempunyai pengaruh terhadap orang-orang tua kita yang sudah tidak ada. Terutama adalah doa-doa dari jalur kekerabatan yang paling dekat. Dan jalur kekerabatan yang paling dekat itu adalah antara hubungan orang tua dan anak-anak mereka. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Telah selesai materi yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Ma'ruf Andri Setiawan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya bagi yang ingin bertanya bisa langsung menuju atau langsung bertanya ke Ustadznya. Untuk Bapak-Bapak, kalau yang Ibu bisa melalui WA dari Ustadz-Ustadzah sekalian. Oke, monggo Abu. Waalaikumsalam. Orang tuanya sudah nggak ada. Mungkin waktu masih hidup itu akadnya kan kita secara tidak langsung utang gitu. Kita utang itu amal apa utang dari uang. Kan nanti di sananya nanti akan menjadi beban bagi yang utang. Kalau dengan yang orang maksudnya dengan orang lain kan kita sudah mengetahui itu sebagai utang. Kalau dengan orang tua apa ke anak itu apa bisa menjadi utang. Terima kasih. Nggih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Harta anak adalah harta orang tua tersebut. Tetapi harta orang tua belum tentu menjadi harta anak tatkala orang tua tersebut masih hidup. Kalau orang tua sudah meninggal, maka ada hak harta anak, yakni harta warisnya. Harta warisnya. Yang pertama yang perlu dirinci adalah apakah ketika berhutang kepada anaknya tersebut, kepada orang tuanya tersebut, dia sudah menikah? Sudah menikah, Pak? Pak Bambang? Belum? Sudah? Sudah, oh, ya. Ibunya masih? Pertanyaan kayak apa? Ilmu faraid. Ibunya masih, Pak? Udah enggak ada. Gue ketemu neng ahli warisin deh, anak dewi. Jadi begini, kaidah umum orang yang berhutang, kemudian ketika mengetahui yang menghutangi itu meninggal dan hutangnya belum lunas, maka kewajiban melunasi hutang itu masih melekat pada diri penghutang tersebut. Meskipun cara untuk melunasinya berbeda karena orangnya telah meninggalnya menghutangi. Maka bagi orang atau anak yang berhutang kepada orang tuanya dan orang tuanya meninggal, maka dijelaskan sebagian ulama bahwa dia harus mengambil dari hak warisnya, kebahagiaan warisnya dulu, dipotong itu. Ya. Apa kira-kira waris wis didum kabeh? Ya. Karena apa?
harta anak kepada orang tuanya itu dari jalur waris. Berbeda dengan hak harta dari orang tua kepada anaknya. Harta anak selama orang tuanya itu masih hidup, dia masih menjadi bagian harta orang tuanya. Maka ketika orang tua itu hutang kepada anak sebenarnya kurang tepat. Meskipun juga dibolehkan atau sah di dalam dengan muamalah akad hutang piutang, tetapi tidak pas karena mereka masih punya tanggungan kepada orang tuanya. Tetapi ini kan kasusnya adalah hutang kepada orang tuanya dan orang tuanya meninggal dunia dan belum sempat membayar. Pertanyaannya adalah apakah harta warisannya sudah dibagikan semuanya? Kalau belum, maka bisa diambilkan dari bagian harta warisannya tersebut, kemudian sisanya menjadi hak anaknya, itu akan lebih baik. Tetapi kalau sudah itu dibagikan semuanya dan masih banyak, maka sedekahkanlah itu atas nama orang tua jenengan, dan insya Allah membebaskan beban jenengan dari kewajiban membayar hutang tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Abu yang sudah bertanya. Kemudian berikutnya mungkin ada yang ingin bertanya. Ini Ustadz, ada pertanyaan dari WA. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa kembali memprioritaskan tagihan administrasi anak, karena terkadang seringnya kita menunda-nunda untuk keperluan yang lainnya. Terima kasih. Memprioritaskan, barakallahu fikum. Ya. Ini jadi begini, mudah-mudahan jadi solusi. Kita semua itu di dalam membelanjakan harta kita kan ada skala prioritas, dan skala prioritas tersebut berkaitan erat dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Kalau sekiranya seperti tadi dicontohkan, membayarkan kewajiban anak pada sebuah madrasah tertentu, pendidikan tertentu, tetapi masih tergiur dengan belanja yang lain, maka yang perlu diperjelas adalah itu belanja apa. Kalau memang belanja tersebut adalah belanja yang masih berada di atas skala prioritas kewajiban kita untuk membiayai anak tersebut, maka dipersilahkan. Anak sakit misalkan, butuh biaya, silahkan. Karena orang tua sakit, butuh biaya, silahkan. Tetapi yang menjadi masalah adalah apa yang disebutkan untuk keperluan-keperluan lain tersebut masih berada di bawah prioritas kita untuk membiayai anak kita, maka sungguh kita telah berlaku zalim pada saat yang bersama tersebut. Zalim kepada siapa? Kepada sesama muslim yang saat itu kita mengadakan perjanjian di atasnya. Maka itu kita sering ya masukkan anak ke pondok, ke sebuah pendidikan, itu pasti disodori akad perjanjian, kesepakatan hak dan kewajiban kita. Al-muslimu ala sururitihim. Seorang muslim itu terikat dengan kewajibannya sebagai seorang muslim. Apabila telah diikat perjanjian, maka pada saat itulah telah jatuh kepada kita untuk memenuhi kewajiban tersebut. Ya. Ini kadang-kadang banyak terjadi loh ya. Jangan disepelekan hal seperti ini. Ya. Kita sepakat, tanda tangan, perjanjian ini kewajibannya seperti ini. Kemudian tanda tangan. Dengan tanda tangan tersebut kita sudah berikrar untuk
menyangkakan kesanggupan tersebut. Kemudian di perjalanannya, misalkan kok tanpa uzur, tanpa ada kendala lain, kemudian kita melalaikan dari apa yang perjanjian tersebut, maka kita telah berbuat zalim pada saat itu. Nah, itu dampaknya besar. Karena apa? Ya kita khianat di dalam memegang teguh perjanjian. Padahal ciri-ciri khianat dalam perjanjian tersebut resikonya besar. Maka dikembalikan kepada yang bertanya, apakah yang dimaksud membelanjakan yang lain tergoda dalam bahasa tadi ya, bahasa pertanyaan tadi, tergoda oleh kebutuhan-kebutuhan yang lain tersebut masih di atas prioritas kewajiban kita terhadap pembiayaan anak tersebut atau di bawahnya? Kalau di atasnya, maka kita telah berlaku zaliman. Apabila itu masih di bawahnya, maka itu masih tentu juga dibolehkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Monggo. Sudah? Baik, Masya Allah. Mungkin satu lagi pertanyaan dari ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak. Ya, ini Ustadz, satu lagi pertanyaan dari wali santri. Bismillah, mohon izin Ustadz, apabila anak kita belum balik, kita sudah melatih untuk selalu mengerjakan sholat, namun ketika anak masih tidur kita merasa kasihan untuk membangunkan sholat karena mengingat belum balik. Tapi setelah bangun anaknya disuruh meropel sholat yang ditinggalkan. Bolehkah sikap orang tua seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Ya. Tapi setelah bangun anaknya disuruh meropel, mendouble sholat yang ditinggalkan. Iya. Allahu alam. Jadi begini, banyak beberapa ustadz kita, termasuk Ustadzun Al-Fadil Abdul Qadir Jawas hafizallahu ta'ala menjelaskan bahwa sebaik-baik orang tua itu ketika mendidik anaknya adalah sesuai dengan apa yang telah Rasulullah SAW berikan penjelasan terkait dengan pendidikan sesuai dengan umurnya. Kalau memang itu belum umurnya kemudian kita memaksakan kepada anak, itu juga kurang pas. Sebaliknya, kalau anak itu sudah mempunyai kewajiban, kemudian kita lena ataupun kita tidak memberikan peringatan yang keras, maka itu juga salah. Sesuai porsinya. Kalau anak belum balik, ya, masih usia tamyiz, katakanlah 6 tahun, 7 tahun, itu kata Nabi SAW, dianjurkan untuk ajari sholat dulu. Ajari sholat. Ya. Kemudian ketika sudah umur 10 tahun kurang lebihnya, yang itu adalah usia keumuman balik, meskipun balik itu juga kurang lebih bisa lebih atau bisa kurang dari itu. Kemudian melalaikan kewajiban ibadah, di sini ada contohkan ibadah sholat, maka kita harus peringatkan dengan keras, bahkan dipukul. Tapi kalau anak masih belum balik, saya nggak tahu umurnya berapa itu tadi. Khawatir saya umur masih 4 tahun, masih 5 tahun. Ya. Jadi kurang pas begitu. Kalau masih tamyiz, ajarkan anak kita. Ceritakan hak-hak dan kewajibannya. Ya. Terkait dengan masalah qada sholat, kalau memang anak-anak tersebut saya kira belum mampu untuk mencerna terkait dengan kewajibannya, melalaikan sebuah kewajiban yang mengharuskan untuk qada sholat, ya jangan diajarkan juga. Tapi harus diperingatkan. Harus diperingatkan juga. Ya, saya belum tahu, wallahu alam, apakah mengqada sholat, meneropel sholat ini dibolehkan dalam artian untuk belajar, mengajari. Ya.
Karena qadha salat itu adalah orang untuk kondisi-kondisi tertentu, untuk orang yang lupa, untuk orang yang sakit, pingsan kemudian sadar. Itu ada ketentuannya untuk qadha salat. Tetapi untuk mengajari anak dia enggak apa namanya? Enggak lupa, tapi kita mengarah untuk qadha salat, maka itu juga perlu dikaji ulang. Bisa ditanyakan kepada yang lain, mudah-mudahan ada pencerahan hal ini ya. Kalau memang saya kira untuk memang luput itu masih wajar selama dia masih belum punya kewajiban itu, tetapi juga perlu diperjelaskan atau dijelaskan kepada anak tersebut bahwa kewajiban itu penting, maka kalau tidak ada udzur maka tidak boleh meninggalkan kewajiban tersebut, dan kalaupun ada udzur maka ada cara-caranya untuk melaksanakan kewajiban tersebut sehingga terbebas dari beban kewajibannya tersebut. Allahu a'lam. Afan Ustaz, ini terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya, apakah doa dan istighfar seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal itu juga berpengaruh meskipun orang tua tersebut pernah berbuat dosa besar ketika semasa hidupnya? Jazakumullah khairan. Apakah doa dan istighfar seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal itu juga berpengaruh walaupun orang tuanya semasa hidupnya melakukan dosa besar? Ya demikian ini caranya. Mau dosa besar, dosa kecil, dosa sedang, ya, selama dia masih meninggal dalam kondisi muslim, maka wajib bagi seorang anak untuk mendoakan orang tuanya. Jalur-jalur pengampunan dosa seseorang itu banyak sekali. Maka dalam hadis Imam Ahmad tadi dijelaskan bahwa orang itu kan, siapa yang menjamin dia itu tidak pernah berbuat dosa pada saat itu? Tetapi karena sesuatu hal yang karena kiriman doa pengampunan dari anaknya, mereka mendapatkan, tidak hanya diampuni, mendapatkan tempat yang dia terheran-heran begitu. Membuat tempat yang berheran. Jangankan dosa besar ya, dosa besar yang banyak sekalipun, ketika doa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sulit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa. Maka dijelaskan, siapa yang mau mendekat kepada Allah, dosanya itu besar, sebesar bola bumi. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan, ya, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang wukuf di Arafah itu sampai doanya itu ada jaminan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dalam hatinya terbesit, dosaku nggak mungkin diampuni. Tidak hanya orang-orang yang jamaah haji yang wukuf, dimanapun juga kita nggak boleh berprasangka bahwa dosa saya itu sudah terlalu banyak, ya, tidak akan mungkin bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Bi istighfari walatika lak, karena istighfarnya anak. Bagaimana istighfarnya? Astagfirullah, astagfirullah. Ya doa dengan diampuni. Ya. Istighfar itu maksudnya adalah meminta ampunan agar orang tua kita diampuni. Caranya gimana? Ya berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma, dan seterusnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu waghfir laha, Allahumma ighfir lahum warhamhum, dan seterusnya. Doa-doa yang intinya adalah meminta ampunkan kepada orang tua kita. Redaksi astagfirullah, astagfirullah itu kan doa untuk ampun untuk diri kita sendiri. Ya kita niatkan, kita mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa pengampunan yang ditujukan kepada orang tua kita. Wifirli waliwalidayya warhamhum, dan seterusnya. Itu yang diperbanyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah Ustaz.
Alhamdulillah Bapak Ibu wali santri yang semoga dirahmati Allah, berikut beberapa pertanyaan yang disampaikan dan alhamdulillah sudah terjawab oleh Ustadz dan guru kita. Tibalah akhir acara pada kesempatan acara hari ini. Sebelumnya kami umumkan bahwasannya demi syiar dan demi semangat kembali untuk wali santri agar banyak yang datang ketika kajian parenting, insya Allah ada sedikit door prize dari panitia guna untuk memberikan semangat kepada wali santri agar selalu hadir dalam kajian parenting kali ini. Baik, kami umumkan untuk kategori bapak-bapak yang lebih datang paling awal atau datang paling awal, yaitu dari wali santri Mas Fatih Az-Zofir kelas B Langit. Nanti setelah ini mengambil hadiahnya kepada panitia. Kemudian dari ibu-ibu yang paling awal datang ada dari wali santri Mbak Hafi kelas 6 Bandahara. Kemudian yang bertanya tadi, yang pertama ada dari wali santri Mas Iza dari MI kelas 2 Papandayan. Kemudian ada dari wali santri Gustaf Akmal dari RA Islamic Center. Kemudian yang terakhir dari Ummu atau wali santri dari Mas Farid kelas 3 Singgalang. Baik, nama-nama tersebut mohon untuk berdiam diri sejenak karena akan ada hadiah dari panitia. Baik Bapak Ibu wali santri yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah acara pada hari ini telah selesai. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kehadiran Bapak Ibu wali santri, dan kami juga memohon maaf aqulu afwan jika ada pengucapan perkataan maupun dalam hal perbuatan yang kami lakukan baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz yang sudah menyampaikan materi pada kajian pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan. Ya, baik. Penutup akan langsung disampaikan oleh Al-Ustadz Ma'ruf. Sebelum kita akhiri, para jamaah sekalian, tadi sebenarnya ada 3 poin setidaknya yang ingin saya sampaikan terkait pentingnya kita memperbaiki diri menjadi diri orang-orang yang soleh. Salah satunya yang sangat besar yang bisa didapatkan bagi seorang muslim yang soleh adalah bagaimana dia akan senantiasa mendapatkan doa dari banyak orang, doa dari banyak orang, dan doa tersebut diuntaikan di dalam solat-solat mereka. Dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, bahwa orang muslim yang mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka akan mendapatkan doa dari banyak kaum muslimin, terutama di doa tahiyatnya. Pernahkah kita membayangkan kita didoakan oleh banyak orang? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Orang-orang soleh akan senantiasa didoakan oleh orang-orang di dalam solat-solat mereka. Maka kata Imam At-Tirmidzi, man arada an yahdha bihadas salam alladhi yusallimu khalqu fis salah falyakun abdan salihan. Siapa yang ingin menghendaki mendapatkan doa dari banyak orang di dalam solat-solatnya dari kaum muslimin, falyakun abdan solihan, maka hendaknya dia menjadikan dirinya
sebagai hamba yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang yang soleh sudah dijelaskan tadi sebagian oleh para ulama, maka sungguhnya keuntungan besar bagi orang-orang yang senantiasa memperbaiki dirinya dan menjadi predikat orang yang soleh adalah mereka senantiasa didoakan banyak orang sampai nanti pada hari kiamat nanti. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.